Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Dwi Kurniati dengan NIM C1B023041. Saya dari kelas R003 angkatan 23 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas manajemen hubungan pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM terkait studi kasus pada kopi belahan jiwa dan tantangan pelanggan setia. Kopi Belahan Jiwa adalah sebuah kedai kopi lokal yang cukup populer di kota Jambi. Mereka dikenal dengan biji kopi pilihan, suasana kedai yang nyaman, dan pelayanan yang ramah. Selama beberapa tahun pertama, Kopi Belahan Jiwa ini berhasil membangun basis pelanggan setia yang cukup besar, yang sering datang untuk menikmati kopi pagi, bersantai di sore hari, atau bahkan mengadakan pertemuan kecil. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Kopi Belahan Jiwa mulai menghadapi tantangan. Beberapa tantangan tersebut terkait pelanggan setia yang mulai jarang terlihat dan ulasan daring yang menunjukkan adanya peningkatan keluhan, terutama terkait dengan waktu tunggu yang lebih lama saat jam sibuk dan kurang responsifnya staf saat ada masalah ataupun permintaan khusus. Nah, salah satu contohnya adalah Rinia, di mana Rinia ini adalah seorang pelanggan setia yang biasanya datang hampir setiap hari untuk membeli kopi latte favoritnya. Suatu pagi, Rinia ini memesan kopi seperti biasa, namun barista yang bertugas salah membuat pesanannya. Ketika Rinia menyampaikan keluhannya dengan sopan, barista tersebut tampak acuh tak acuh dan hanya mengganti pesanannya tanpa meminta maaf ataupun menawarkan kompensasi apapun. Pengalaman ini membuat Rinia kecewa, dan ia memutuskan untuk mencoba kedai kopi lain di dekat kantornya. Manajemen Kopi Belahan Jiwa mulai menyadari adanya penurunan kepuasan pelanggan dan dampaknya terhadap bisnis mereka. Mereka menyadari bahwa mempertahankan pelanggan setia sama pentingnya, bahkan lebih penting daripada menarik pelanggan baru. Mereka pun mulai mempertimbangkan bagaimana peran tim customer service dapat dioptimalkan untuk memperbaiki situasi ini dan memperkuat kembali hubungan dengan pelanggan. Nah, dari studi kasus tadi, kita dapat mengidentifikasi permasalahan dalam manajemen hubungan pelanggan dalam kasus Kopi Belahan Jiwa ini. Kopi Belahan Jiwa ini memiliki permasalahan dalam hubungan pelanggannya. Hal ini dibuktikan dengan penurunan penjualan pada bisnis mereka. Adapun masalah utama yang dihadapi oleh Kopi Belahan Jiwa berdasarkan studi kasus tadi, yaitu yang pertama penurunan kualitas pelayanan, terutama dalam kecepatan layanan atau waktu tunggunya yang lama, dan responsivitas staf terhadap keluhan pelanggan. Lalu yang kedua adalah kurangnya empati dan solusi dari tim saat terjadi kesalahan, seperti kasus Rinia tadi. Lalu yang ketiga, tidak adanya kompensasi ataupun permintaan maaf ketika pelanggan mengalami ketidakpuasan. Seharusnya ketika pelanggan mengalami ketidakpuasan, baik dari manajemen ataupun dari stafnya itu melakukan permintaan maaf ataupun memberikan kompensasi terhadap permasalahan yang sedang dikeluhkan ataupun yang tidak puas yang dialami oleh pelanggan. Lalu yang keempat, yaitu berkurangnya loyalitas pelanggan setia karena pengalaman buruk yang tidak ditangani dengan baik. Dalam manajemen hubungan pelanggan, kepuasan pelanggan adalah prioritas nomor 1, di mana pengalaman pelanggan ini sangat penting karena dapat menjaga citra bisnis dan loyalitas mereka terhadap usaha kita. Pada kasus ini terdapat pengalaman Rinia terhadap layanan Kopi Belahan Jiwa yang dapat menjadi patokan bagi konsumen lainnya sehingga berdampak pada penurunan loyalitas pelanggan. Dikarenakan pada kasus ini, pengalaman Rinia terhadap Kopi Belahan Jiwa itu menunjukkan ketidakpuasan terhadap layanan mereka. Nah, pengalaman Rinia ini menunjukkan bahwa customer service itu sangat krusial dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Karena apa? Karena pelanggan setia memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap layanan yang konsisten. Ketika terjadi kesalahan, mereka mengharapkan perhatian, permintaan maaf, dan solusi yang cepat. Lalu yang kedua, sikap acuh tak acuh staf itu membuat pelanggan merasa tidak dihargai, sehingga mereka lebih memilih kompetitor. Lalu yang ketiga, yaitu layanan yang buruk dapat menyebar melalui ulasan negatif yang mempengaruhi reputasi bisnis. Nah, biasanya ulasan negatif ini lebih cepat menyebar melalui word of mouth.
ataupun kritikan dari beranda sosial media. Adapun 3 peran kunci dalam customer service untuk penyelesaian permasalahan dalam layanan kopi belahan jiwa ini adalah yang pertama yaitu problem solver ataupun penyelesaian masalah dengan cepat. Nah, contoh tindakannya yaitu seperti jika ada terjadi kesalahan seperti kasus Rinia ini, pihak manajemen ataupun pihak pelayanannya dapat segera meminta maaf, lalu mengganti pesanan dengan benar, dan menawarkan kompensasi kepada konsumen tersebut. Misalnya, diskon untuk kunjungan berikutnya, ataupun menggratiskan satu produk untuk mengganti permasalahan tersebut. Lalu yang kedua, yaitu relationship builder, membangun hubungan yang emosional. Contohnya seperti mengingat nama dan preferensi pelanggan. Seperti, selamat pagi Bu Rinia, mau latte seperti biasa, ataupun memberikan catatan kecil ataupun kejutan. Contohnya, ini gratis kue untuk Anda hari ini. Terima kasih sudah setia. Lalu yang ketiga, feedback collector, mengumpulkan dan menindaklanjuti umpan balik. Contohnya, meminta masukan kepada pelanggan setelah transaksi. Bagaimana kopinya hari ini, Pak atau Bu? Ada saran untuk kami? Atau apakah ini bisa membuat kalian kembali lagi? Membuat sistem feedback digital juga, seperti menyebarkan form online ataupun QR code di meja-meja. Manajemen kopi belahan jiwa dapat menerapkan strategi-strategi dalam manajemen hubungan pelanggan untuk memberdayakan tim customer service-nya sehingga pelayanan tersebut dapat ditingkatkan dan kepuasan pelanggan dapat meningkat, begitupun dengan loyalitasnya, sehingga berdampak pada retensi pelanggan dan meningkatkan profit pada kopi belahan jiwa ini. Nah, strategi untuk pemberdayaan tim customer service-nya meliputi 1. Pelatihan rutin. Pelatihan rutin ini dapat meliputi soft skill, yaitu komunikasi dan empati, dan teknisnya, yaitu meliputi kecepatan layanan dan handling komplain. Lalu yang kedua, yaitu sistem reward dan recognition, seperti memberi penghargaan bagi staff yang mendapat ulasan positif dari pelanggan dan memberikan masukan ataupun memberikan kritikan sedikit kepada staf yang mendapat ulasan negatif dari pelanggan. Lalu yang ketiga yaitu empowerment atau pemberian wewenang, mengizinkan staf memberikan solusi dengan cepat seperti mengganti pesanan gratis ataupun memberi voucher tanpa harus menunggu manajer. Lalu yang keempat yaitu monitoring kinerja, di mana dapat menggunakan mystery shopper ataupun analisis ulasan online untuk mengevaluasi layanan. Selain melakukan strategi pemberdayaan, umpan balik dari pelanggan dapat dimanfaatkan oleh kopi belahan jiwa sebagai masukan untuk perbaikan manajemen ke depannya. Adapun pemanfaatannya ini meliputi yang pertama, membuat sistem komplain yang responsif, misalnya form online ataupun nomor WhatsApp khusus untuk keluhan agar pelanggan mudah menyampaikan permasalahan mereka. Lalu yang kedua yaitu melakukan follow up keluhan. Jika ada pelanggan seperti Rinia yang kecewa, hubungi via telepon ataupun email untuk meminta maaf dan tawarkan diskon sebagai ganti rugi. Lalu yang ketiga yaitu melakukan analisis tren keluhan. Jika banyak keluhan tentang lama antri, tambahkan staff ataupun optimalkan sistem pemesanan, misalnya pre-order via aplikasi. Lalu yang kelima, yaitu melakukan transparansi kebaikan. Contohnya seperti umumkan di media sosial bahwa berdasarkan masukan pelanggan, kami telah menambah staf untuk mengurangi antrian. Nah, kesimpulannya yaitu kopi belahan jiwa perlu memperbaiki layanan mereka, melatih staf, dan memanfaatkan feedback untuk mengembalikan kepercayaan pelanggan. Dengan customer service yang proaktif dan solutif, mereka dapat mempertahankan loyalitas pelanggan dan meningkatkan reputasi bisnis. Bold strategi seperti pelatihan, empowerment staff, dan sistem feedback akan membantu kedai kopi ini kembali menjadi favorit pelanggan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait studi kasus dari kopi belahan jiwa dan tantangan pelanggan setia. Saya meminta maaf apabila terdapat kekeliruan dalam berkata. Saya Arinda Dwi Kurniati, izin
menutup presentasi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.